Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas pertemuan sebelumnya mengenai akad mudharabah atau PSAK 105. Hari ini kita agendakan untuk coba praktik ya. Bagaimana sih aplikasi dalam akuntansi mengenai akad-akad mudharabah yang memang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di dalam pembahasan mudharabah, beberapa hal yang harus kita tekankan dan sudah dipahami bahwa di dalam akad mudharabah ini basisnya adalah bagi hasil. Sehingga ketika bagi hasil yang menjadi acuan, acuannya adalah nisbah. Berbeda dengan murabahah atau jual beli sebelumnya yang mau mengambil acuan margin, sesuatu yang memang keuntungannya itu bisa kita prediksi gitu, bisa kita tentukan besaran keuntungan yang mau kita ambil. Tapi kalau bagi hasil, sifatnya hanya proyeksi dan itu tidak bisa dijadikan acuan bahwa dengan proyeksi tersebut pasti ke depan untungnya sekian. Tidak, karena itu sifatnya proyeksi. Karena itu pendekatan di dalam bagi hasil itu kita menyebutnya dengan nisbah atau proporsi yang memang kita gunakan. Misal kita ambil acuan adalah 50-50. 50%, 50%. Ketika untungnya 100.000 ya 50.000, 50.000. Ketika untungnya 1 juta ya 500.000, 500.000. Ketika tidak untung, tidak ada yang dibagikan. Itu yang perbedaan dengan margin dengan nisbah. Proporsi dari hasil real yang ada gitu. Beda dengan margin. Kita modalnya 1 juta, mau jual 1.100.000 dengan ambil keuntungan 100.000, ya 100.000 itu yang kita sudah tentukan keuntungannya. Tapi kalau bagi hasil, ya hasil ke depan kita nggak tahu seberapa besarnya. Nah, selain nisbah yang menjadi acuan di mudharabah ini, ada para pihak di mana satu pihak adalah pengelolanya atau kita mengenalnya dengan mudharib. Yang kedua adalah pemilik modal atau kita kemarin menyebutnya dengan sohibul mal atau pemilik uang. Jadi ketika kalau kita bicara mudharabah, seseorang berinvestasi terhadap apa yang diinvestasikannya dan itu berimplikasi kepada akad ketika mengalami kerugian. Jika untung, disepakati bahwa bagi hasilnya 60 pemilik modal, 60% pemilik modal, 40% adalah pengelola, maka ketika untung 100.000, maka 60.000 untuk pemilik modal, 40.000 untuk pengelola. Karena memang kesepakatan nisbah yang memang disepakati antara pihak adalah 60-40. Nah, ketika mengalami kerugian, implikasinya adalah dia ketika misalnya rugi 50.000, maka 50.000 itu ditanggung 100% oleh si sohibul mal atau pemilik dana. Kenapa begitu? Karena memang si pemilik dana mengalami kerugian atas apa yang dia investasikan. Apa itu dana? Lah si pengelolanya apakah mengalami kerugian? Rugi karena dia menginvestasikan tenaga, waktu, skillnya yang dia sudah berikan, sudah dikorbankan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Dia rugi dari sisi itu. Kenapa? Ya memang dia menginvestasikan skillnya. Dia menginvestasikan skillnya, bukan menginvestasikan uangnya. Sehingga ruginya terhadap apa hal-hal yang memang dia investasikan. Nah, itu ya beberapa hal yang memang perlu kita refresh kembali mengenai mudharabah atau dalam hal ini akad dengan pendekatan-pendekatan bagi hasil. Nah, kita coba masuk ya ke dalam studi kasus karena memang kali ini adalah kita berpraktek. Kita gunakan Excel. Nah, rekan di sini ada contoh soal akad mudharabah. Kita coba ambil kasus Ibu Asih di mana BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Mungkin bagi teman-teman yang belum paham, BMT itu semacam koperasi simpan pinjam yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, bahasa
dagangnya atau bahasa gaulnya itu BMT, Baitul Mawatam. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada pelang BMT apa gitu, itu sebenarnya adalah lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip koperasi ya, koperasi simpan pinjam tapi menggunakan prinsip syariah. Nah, BMT rencananya mau berakad ya, investasi kepada proyeknya Bu Asih. Dalam hal ini Bu Asih mendapatkan pesanan catering. Nah, nisbah yang disepakati 40% untuk BMT, 60% untuk Bu Asih. Jadi kalau ada untung nanti 40%-nya untuk BMT. Nah, dana ini digunakan oleh Bu Asih untuk membuat catering. Pesanan catering sebanyak 300 box. Nah, ketika biaya pembuatan catering tersebut 20.000 per boxnya, sehingga nilai proyek ataupun nilai besaran investasi yang dibutuhkan Bu Asih yaitu sebesar 6 juta. 20.000 rupiah dikali 300 box. Nah, pada 4 Januari ditandatanganilah antara BMT dengan Bu Asih menandatangani akad mudharabah, tanda tangani di situ. Nah, ini ketika memang sudah ada hitam di atas putih, itu akan berimplikasi bahwa ada pencatatan di sini gitu. Ada proses di sini yang memang harus dicatatkan. Nah, tanggal 6 itu baru tuh dikasih 3 juta dananya terlebih dahulu kepada Bu Asih. Tanggal 8 sisanya dikasih ke Bu Asih. Jadi pas tanggal 8 seluruh kebutuhan Bu Asih terkait investasinya sudah diberikan oleh BMT. Nah, pada tanggal 2 Februarinya Bu Asih sudah selesai proyek cateringnya. Dia kembalikan dana ke BMT sekaligus bagi hasil untuk BMT dengan asumsi keuntungan bersih dari apa yang didapatkan oleh Bu Asih adalah 2 juta rupiah. Jadi ini 2 juta keseluruhan ya. Nah, baik rekan, coba kita lihat bagaimana sih jurnalnya ketika kita berhadapan dengan mudharabah ya, seperti proyek tersebut. Nah, baik, bisa dilihat di dalam jurnal umum berikut. Pada tanggal 4 Januari ditandatanganilah akad investasi mudharabah, tapi duitnya belum diberikan. Nah, ini harus ada semacam pengingat di laporan keuangan bahwa BMT punya komitmen untuk memberikan investasi mudharabah kepada Bu Asih. Itu harus terstate di laporan keuangan, sehingga dan itu merupakan kewajiban yang nanti BMT harus tunaikan. Dalam kasus ini kenapa kewajiban? Karena memang duitnya belum dikasih ke Bu Asih, belum diberikan kepada Bu Asih. Nah, di jurnalnya adalah pada posisi kredit, ini adalah kewajiban komitmen investasi mudharabah nanti kepada Bu Asih sebesar 6 juta rupiah. Nah, di debatnya adalah semacam kontra akun ya untuk menyeimbangkan. Nanti di neraca dia posisinya negatif. Karena memang dia cuma sebagai penyeimbang saja dari akun kewajiban komitmen. Tujuannya apa akun ini? Ini untuk mengingatkan bahwa kita atau BMT punya komitmen investasi mudharabah kepada Bu Asih yang belum ditunaikan. Jadi dengan adanya akun ini, maka lembaga atau BMT bisa melihat berapa sih komitmen-komitmen investasi mereka yang sudah akad tapi belum ditunaikan. Karena itu masuk ke dalam kelompok kewajiban. Nah, pada tanggal 6 Januari kita lihat BMT memberikan sebesar 3 juta nilai investasinya. Sehingga terjadi pengeluaran kas. BMT keluar tuh kasnya sebesar 3 juta, lalu investasi mudharabahnya bertambah sebesar 3 juta. Nah, ini rekan-rekan, kalau kita melihat, kewajibannya di debat. Ingat, kewajiban itu bertambah di kredit ya. Ketika debat artinya kewajiban itu berkurang.
Dengan sudah diinvestasikan, sudah diberikan nilai investasi sebesar 3 juta, maka kewajiban tersebut berkurang 3 juta, tadinya 6 juta, lalu berkurang 3 juta, sehingga sisanya 3 juta. Nah, kontrak komitmen nanti negatifnya juga berkurang 3 juta. Seperti itu. Selanjutnya tanggal 8, BMT coba memberikan investasi mudharabah sesuai komitmennya lagi sisanya. Berapa sisanya? 3 juta. Kas keluar 3 juta, investasinya nanti bertambah 3 juta, kewajiban berkurang lagi 3 juta yang tadinya sisa 3 juta ya. Saya coba ulang. Kewajibannya tadinya 6 juta. Di sini tanggal 6 ditunaikan investasinya sehingga berkurang 3 juta, berkurang lagi 3 juta sehingga kewajiban komitmennya nanti 0. Kenapa? Karena sudah ditunaikan seluruhnya. Sehingga di laporan keuangan ketika memang sudah tidak ada angka kewajiban komitmen, maka memang komitmen-komitmen itu sudah ditunaikan semua. Nah, tanggal 2 Februari, si Bu Asi mengembalikan semua dananya, dana investasi, berikut dengan jatah bagi hasil. Berapa? Keuntungannya adalah 2 juta. Berapa jatah BMT? 40%. 40% dari 2 juta adalah 800.000. Sehingga yang dikembalikan Bu Asih adalah nilai pokok investasi mudharabahnya ditambah dengan keuntungan yang memang jatahnya BMT yaitu 40% dari total keuntungan. Sehingga BMT akan menerima uang sebesar 6.800.000. Investasi mudharabahnya berkurang 6 juta, habis investasinya. Kenapa? Karena udah dikembalikan dananya. Habis. Nah, 800.000 adalah pendapatan bagi hasil mudharabah untuk BMT. Nah, ini ya dari sisi jurnal yang memang bisa kita lihat di dalam jurnal umum inilah. Lalu bagaimana sih implikasi kepada buku besar? Ketika buku besar terjadi kontra komitmen dan kewajiban komitmen, maka terjadi, kita catat 6 juta dan 6 juta. Saya kuningkan ya untuk menjadi tanda. Nah, 6 juta di kewajiban komitmen bagian kredit, 6 juta di kontra komitmen. Lalu tanggal 6 terjadi investasi mudharabah dan kas keluar 3 juta. Nah, ini tanggal 6 ya. Kasnya berkurang 3 juta. Investasi mudharabahnya bertambah 3 juta. Satu sisi komitmennya berkurang 3 juta. Kontra komitmennya juga negatifnya berkurang sebesar 3 juta. Lalu tanggal 8 angka yang sama, investasi mudharabahnya bertambah sebesar 3 juta. Lalu kasnya keluar 3 juta. Lalu kewajiban komitmennya juga berkurang 3 juta. Kontra komitmennya negatifnya juga berkurang 3 juta. Nah, tanggal 2 Februari dikembalikan oleh Bu Asi dengan total 6,8 juta, terdiri dari investasi mudharabahnya selesai 6 juta dan pendapatan bagi hasil sebesar 800.000. Ini sih kontrol saya saja ya, artinya seluruh debit dan seluruh kredit sama gitu, nggak ada yang ketinggalan. Ini bentuk. Nah, ini penting bagi teman-teman, coba membiasakan ketika membuat buku besar ya harus ada alat kontrol. Sebenarnya sudah masuk semua gak sih gitu dari transaksi jurnal umum itu ya. Ini kalau kita blok 24,8 total kreditnya, nah ini juga total kreditnya 24,8. Jadi kalau kita udah selisihkan ya harusnya 0. Itu bentuk kontrol aja sih, sedikit masukan. Nah, itu ya ketika kita masuk ke dalam buku besar. Nah, gimana sih ketika kita masuk ke dalam neraca? Nah, ini gambaran neracanya teman-teman. Ya, seperti biasa ya. Pada posisi aset ada kas, bank, investasi mudharabah. Kenapa sih investasi mudharabah masuk sebagai
Aset memang karakteristiknya mirip dengan piutang. Jadi aset kita atau harta kita yang memang ada di luar sedang kita investasikan melalui investasi mudharabah. Lalu di kewajiban ada kewajiban komitmen investasi mudharabah. Ini nanti kontra akunnya. Ini kalau koperasi ya dia modalnya simpanan pokok dan wajib. Kalau ada SHU atau laba ruginya 800.000. Nanti laba ruginya atau perhitungan hasil usaha ya pendapatan kurang beban hasilnya adalah laba rugi atau SHU kalau di koperasi. Nah, gimana sih ketika memang ada jurnal implikasinya ke neraca ya? Nah, yuk kita coba. Nah, ini saya hapus ya semuanya angkanya. Biar kita bisa sama-sama praktek. Kita lihat ketika memang tanggal 4 ada perjanjian akad investasi mudharabah, maka selayaknya di dalam akuntansi sudah ada komitmen 6 juta. Nah, ini sebenarnya untuk menandakan bahwa BMT itu punya komitmen sebesar 6 juta. Sehingga balance nih. Balance karena memang kontra komitmen itu kontra akunnya kewajiban komitmen. Sehingga dia tetap menjaga ke balance dari neraca tersebut. Yang kedua adalah tanggal 6 ada investasi ya. Dibayar tuh 3 juta. Maka komitmennya berkurang 3 juta. Tadi telah keluar ya. Sebesar cash sebesar 3 juta. Lalu investasi mudharabahnya bertambah sebesar 3 juta. Nah, di sini menandakan bahwa kita sudah punya investasi di Bu Asih nih. Duit kita di luar, hutang. Sebesar 3 juta. Kenapa ya? Karena baru 3 juta yang dikasih. Nah, kewajibannya berkurang. Kita kurangi. Karena di debat itu mengurangi kewajiban ya. Nah, sehingga kewajiban komitmennya tinggal 3 juta. Sedangkan kontra komitmennya negatifnya berkurang menjadi 3 juta, minus 3 juta. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa investasi mudharabah yang kita miliki baru 3 juta. Tanggal 8-nya jurnalnya sama, tapi besarannya 3 juta. Sehingga keluar lagi duit cash 3 juta. Keluar tuh 6 juta, tetapi di investasi mudharabah dia keluar untuk diinvestasikan sebesar 6 juta. Kewajiban komitmennya tadi berkurang lagi 3 juta. Jadi kosong. Kenapa? Karena memang sudah ditunaikan semua kewajibannya. Itu juga dengan kontrak komitmennya. Nah, ini posisi ketika uang semuanya ada di Bu Asih. Kas udah keluar 6 juta. Ya, minus 6 juta, lalu investasinya bertambah sebesar 6 juta. Nah, di akhir tanggal 2 si Bu Asih balikin tuh investasi mudharabahnya beserta jatah bagi hasil sebesar 800.000. Nah, diterima deh dana sebesar 6.800.000. Posisi cash yang tadinya negatif ya. Jadi kalau dalam dunia nyata cash nggak mungkin negatif ya. Tapi ini buat latihan saja, nggak apa-apa. Investasi mudharabah tadi dikredit sehingga sudah tidak ada investasi lagi. Nah, tadi dapat bagi hasil sebesar 800.000. Nah, sehingga SHU 800.000. Sehingga balance ya. SHU kita dapat dari ya laporan perhitungan hasil usaha. Nah, seperti ini rekan-rekan untuk bagaimana sih implikasi perhitungan akad mudharabah Pesa Kesasima di dalam jurnal umum, lalu buku besarnya. Nah, ini buku besar saya buat yang simple T aja. Lalu implikasinya kepada neraca ya.
dan perhitungan hasil usaha atau laba rugi. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan mengenai simulasi akuntansi akad mudharobah PSAK 105. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bisa diulang-ulang kembali ya rekamannya. Demikian, terima kasih.